Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nur, Komplek Taman Buaran Indah 1 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tentunya siang hari ini kita akan membahas tema yang spesial untuk pemirsa di rumah, yaitu pakaianmu adalah identitasmu.
Nah, pemirsa, saya Ismi Nadila tidak sendiri di sini pastinya karena akan ada rekan saya, sahabat saya, yaitu Muhammad Sofyan yang insya Allah akan memperkenalkan penceramah pada siang hari ini. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Ismi Nadila yang sudah memperkenalkan di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita kembali dikumpulkan dalam Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Ismi Nadila dengan tema yang sangat menarik sekali ini, yaitu pakaianmu, identitasmu. Hal ini mengangkat dari sebuah kasus ada seorang muslimah yang viral membuat konten video yang hanya dengan memakan es krim namun dengan gaya yang tidak senonoh atau tidak pantas dilakukan oleh sebagian muslim, apalagi di-share. Nah, ini akan kita ingatkan kembali, kita ingatkan bersama-sama bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dengan berpakaian yang menutup aurat, namun bagaimanakah kita seharusnya berperilaku? Pakaianmu, identitasmu. Inilah yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini pemirsa, bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Tile, kemudian juga Ki Haji Syarif Matnaji, dan juga Ustazah Nur Fadlina. Yang pertama kami akan persilakan Ustadz Tile akan memberikan subtema, yaitu fungsi pakaian dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru, terkhusus narasumber kita, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Syarif Matnaji. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Ada Ustazah Haja Nur Fadlina, dan ada abangku Bang Haji Sofyan selaku host kita. Terkhusus pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, Taman Buaran Indah 1, Klender, Durensawit, Jakarta Timur, Indonesia. Dan segenap ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh pemirsa di tanah air Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu melaksanakan thalabul ilmi melalui Damai Indonesiaku TV One, yang insya Allah hari ini semua kita hadir dan kumpul mendapat berkah. Amin ya robbal. Amin apa po? Amin. Iya, amin bakal disuruh. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, tema kita sangat luar biasa. Ini tema pakaianmu adalah identitasmu. Islam adalah agama yang universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Semuanya dari cara-caranya yang kecil apapun ada di dalam Islam. Jangan jauh-jauh di rumah kita dah. Ayo perhatiin Bu, banyak ajaran Islam yang sering kita lupakan. Islam mengajarkan masuk rumah, keluar rumah, diajarkan ada doanya. Bahkan adabnya juga ada. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi diajarkan doanya ada, adabnya. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau tidur, bangun tidur, ada doanya. Adab akhlaknya diajarin. Tidur sama suami, ada doanya. Tidur sama istri juga ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca. Udah lupa. Ya Bu.
Semua diatur, makan juga begitu diatur. Mau makan ada doanya, selesai makan ada doanya. Adab akhlaknya pun diajarin. Makan kalau satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai ibu. Kita kan sering ke pengajian nih, bikin acara-acara, habis doa dikasih makan. Nah satu nampan umpama bertiga, itu adabnya pakai ibu. Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bertiga begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Jangan. Ini muka teman kita liatin begitu. Orang dalam hatinya ngomong, rumahnya gue lapar banget ini. Tuh. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ, rawatin aja udah bu, maju mundur situ aja udah. Jangan jatah teman kita korek-korek longsor. Ada adabnya. Termasuk kita berpakaian juga ada adabnya. Diajarkan dalam Islam. Kenapa? Karena berpakaian dalam Islam merupakan identitas kita sebagai muslim. Maka seorang perempuan, laki-laki diajarkan pakaian yang sopan itu dalam artian apa fungsi pakaian? Pertama, pakaian berfungsi buat nutupin aurat. Bu. Ya Allah, mata melotot ditanya diem aja. Kalau di kampung saya namanya bandeng telat. Bu. Ya Allah, diajarkan tuh. Pakaian merupakan identitas buat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Hai para nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan kaum muslimat supaya apa? Pakai jilbab. Jilbab itu beda dengan yang ibu pakai. Ini yang di kepala namanya bu, itu bukan jilbab tapi kudungan. Kudungan beda sama jilbab. Jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau seorang ada perempuan pakai kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Masih kepajang gituannya. Ada yang pakai celana wahai bang. Wahai apa Hawaii sih? Oh wahai. Oh Hawaii mah itu pakainya di pinggir laut. Dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau betis ke atas namanya wahai. Lah ke atasan lagi hai. Ke atasan lagi aduhai. Masya Allah. Fungsi pertama nutup aurat. Soal model nomor belakangan, harga nomor belakangan, tapi pertama fungsi pakaian nutupin aurat. Sebagai muslim harus bangga. Ini saya pakai baju gamis begini, ini bukan budaya Arab, bukan abang. Ada salah kaprah, apa tuh pakai gamis? Itu namanya budaya Arab. Enggak, gamis itu sunnah Rasulullah. Pakai imamah sunnah Rasulullah. Bahkan Rasulullah bilang, ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamu. Berpakaianlah imamah, sesungguhnya malaikat pakai imamah. Wa khosatan yaumal jum'ati, khusus pada malam Jumat, hari Jumat malaikat pada pakai imamah. Ini bukan budaya, tapi ini sunnah. Maka kita umat Islam mengikuti ajuran dan anjaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian nutup aurat, yang kedua fungsinya buat kebanggaan. Saya bangga pakai gamis, saya bangga pakai kerudung, saya bangga pakai peci, saya bangga pakai baju koko. Kebanggaan buat kita umat Islam. Yang membedakan kita identitasnya salah satu itu ibu. Dengan kaum-kaum yang lain yaitu pakaian. Kalau pakaian sopan kan enak. Istri pakaiannya cakep. Kan tergantung suami ya bu. Kan ada aja orang ngomong bininya siapa sih enak dilihatnya. Ya Allah pakai kudungan biru, bajunya biru muda. Sopan banget pulang ngaji salaman sama suaminya. Ada yang nyeletuk di belakang. Itu bininya Pak RW. RW ke bawah cakep. Pak Joni. Ya Allah. Karena ada juga orang yang ngomong gak sedikit. Bininya siapa sih? Hitam pendek, bogeng, lawan mulu melaki. Berantem mulu melaki. Ada yang nyeletuk. Itu bininya RT. Tuh. RT ke bawah jelek. Bener bu? Bener bu? Lah iya suami keren dipandang orang lain tergantung istri. Bener bu? Lah iya makanya kita bang jangan nuntut istri supaya pakaian cakep.
Ya enggak, pakai make up yang benar, cuman modalin kagak. Kagak pakai modal, modalin dong, beliin. Malu bang, masa dasar udah sompak masih dipakai, kan malu ya ibu. Ya bu, makanya pakaian fungsinya pertama nutup aurat, yang kedua adalah untuk kebanggaan kita sebagai muslim, dan yang ketiga untuk sebagai apa? Sebagai rasa pede kita bahwa kita mengakui bahwa kita seorang muslim. Insya Allah dengan kita pakaian yang kita pakai, pakaian yang dianjurkan oleh agama, dianjurkan oleh Islam, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya robbal alamin. Karena Bang Sofyan udah berdiri, itu tandanya saya harus undur diri. Terima kasih ya Panadol, Tafadol, salah ngomong. Baik, terima kasih. Masya Allah, Ustadz Tile telah mengingatkan kepada kita kembali bahwa berpakaian sesungguhnya bukan hanya menghias diri atau memperindah diri, namun lebih dari itu menutup aurat dan juga menunjukkan identitas diri kita sebagai seorang muslim. Betapa kita diingatkan kembali bahwa berpakaian bukan hanya menutup aurat, namun lebih dari itu yaitu tidak membentuk apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, insya Allah di segmen kedua nanti Ustazah Nur Fadlina akan menyampaikan kepada kita semuanya hikmah berpakaian sesuai syariah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi Ustadz Tile sudah menjelaskan mengenai fungsi pakaian dalam Islam. Tentunya di segmen selanjutnya yang kedua ini kita akan dengarkan tausiah dari Ustazah Fadlina. Tentunya tentang hikmah berpakaian sesuai syariat. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil mujahadati ala fi'lil khair wajtinabis su'i wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat guru-guru kita yang mulia yang sudah hadir di tengah-tengah kita dalam majelis ilmu yang mulia di kegiatan Damai Indonesiaku TV One. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat semua? Alhamdulillah. Di sini ada yang tidak berpakaian? Berpakaian semua ya, alhamdulillah. Saya lihat nih ibu-ibunya menigelis pisan, kalau kata orang Sundanya, Masya Allah. Cantik-cantik, solihah, menggunakan busana muslim yang sesuai syariah. Amin, ya robbal alamin. Bapak-bapaknya menikasep-kasep pisan. Ih, kok gak dijawab? Ngaku gak, ngaku kasep gak nih Pak? Ganteng-ganteng, solih-solih, menggunakan busana muslim, menutup aurat. Betul Pak? Waduh, Bapak yang di ujung sana GR nih, saya bilang ganteng ya Pak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Bapak Ibu hadirin pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Seperti yang dikatakan tadi oleh gurunda kita bahwa ajaran Islam memang sebegitu komplit. Apa Bapak Ibu? Komplit ya. Sebegitu lengkapnya, sebegitu rincinya mengatur semua aspek dalam kehidupan kita. Makan, minum, menuntut ilmu, berniaga, termasuk juga berpakaian. Nah, di dalam berpakaian, di dalam makan, minum, apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, semuanya ada tuntunannya di dalam Quran dan hadis. Nah, salah satu yang dibahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana tuntunan Allah kepada kita untuk berpakaian. Tuntunan Allah adalah tidak berlebih-lebihan. Tuntunan yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian.
pakaian. Sebagaimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, kita anak cucu Adam bukan Pak Bu? Iya. Nah, berarti seruannya, tuntunannya untuk kita. Ya, betul. Betul. Anak cucu Adam, ya Allah, tolong pakailah pakaian-pakaian yang indah. Hiasilah dirimu dengan keindahan. Ketika kemana? Ketika masuk ke masjid, beribadah bertemu Allah, ketika mengikuti majelis mulia seperti ini, berpakaianlah dengan pakaian yang indah, yang menutup aurat. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Diperinci juga di dalam hadis dalam kitab Jami' Bulughul Maram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin." Makanlah, kata Nabi itu, Bu. Minumlah, Pak. Berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tanpa berlebihan. Tengah-tengah aja, sederhana saja. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya sebuah perkara itu adalah pertengahannya, sederhana, tidak berlebih-lebihan, wala makhilatin, dan tanpa kesombongan. Nah, Pak, Bu, kalau beli baju milih yang bagus enggak? Iya. Niatnya mau pamer enggak? Enggak, alhamdulillah. Benar ya, Pak, Bu? Nah, kalau beli baju nih, Pak, saya tanya nih jujur. Kalau ibu-ibu tuh, kalau check out di aplikasi tuh sebulan berapa kali, Pak? Wah, ketawa semua bapak-bapaknya, Masya Allah. Berarti berkali-kali tuh tak terhitung ya? Masya Allah. Padahal ternyata berlebih-lebihan dalam berpakaian itu bukan hanya memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri, tapi juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kita lihat di sungai-sungai sampai bermuara ke lautan-lautan. Itu banyak sekali limbah tekstil, sampah-sampah bahan kain-kain dan pakaian. Jadi dosanya double, Bapak Ibu. Ada dosa kita berlebih-lebihan dalam berpakaian dan dosa ketika kita mencemarkan lingkungan. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadirin sekalian, Allah ketika menghalalkan segala sesuatu pasti ada kebaikan di dalamnya. Begitupun ketika mengharamkan sesuatu pasti ada kemadharatan di dalamnya. Ketika kita diharamkan untuk meminum khamar, ada enggak madharatnya, Pak, Bu? Ada, memabukkan. Nanti pada akhirnya berefek kepada hal-hal negatif lainnya. Begitu juga dengan berpakaian. Ada pakaian-pakaian yang haram menurut Islam. Salah satunya adalah pakaian yang tidak dapat menutup aurat kita. Pakaian yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, Bapak Ibu, jadi di dalam berpakaian sesuai syariah tentu ada hikmah-hikmah dan manfaatnya. Yang pertama adalah hikmah terjaganya kehormatan kita. Bapak Ibu pernah makan permen dong? Pernah. Permen itu rasanya apa? Manis, betul. Kalau terbuka bungkus permennya, rasanya apa? Berubah tidak? Pasti berubah ya. Kita lihatnya enak tidak? Atau mungkin geli lihatnya? Atau mungkin bahkan disemutin permennya. Nah, seperti itu sebuah permen ketika permennya dibungkus dengan baik. Disimpan di dalam toples pula permennya. Bagus tidak kualitasnya? Bagus. Begitu pula dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita ditutup dengan baik, dengan busana yang baik sesuai syariah, maka akan terjaga kualitasnya, terjaga kehormatannya. Oke, yang kedua, hikmah dari berpakaian sesuai syariah adalah terjaga dari azab
Allah. Otomatis, itu auto Bapak Ibu. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan berpakaian sesuai syariah, menutup aurat sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah terjaganya diri kita dari perilaku yang menyimpang. Ketika kita menggunakan busana muslim yang baik, menutup aurat dengan baik, kita menggunakan jilbab sebagaimana yang guru kita tadi sudah sampaikan, maka kita akan memiliki tameng, pelindung, rasa malu ketika hendak melakukan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang dilarang oleh Allah dan sesuatu yang di luar norma agama dan di luar norma masyarakat, seperti yang disampaikan Ustadz Sofyan tadi, sesuatu yang di luar norma agama itu, ya, ketika pakaiannya diganti, pakaiannya sesuai syariat, insya Allah tidak akan melakukan hal-hal di luar norma karena punya rasa malu dengan pakaian ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Lina telah mengingatkan kembali bahwa berpakaian, dengan kita berpakaian sopan atau bahkan dengan kita berpakaian sesuai syar'i, insya Allah akan terjaga dari segalanya, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan yang pasti terjaga dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi yang lebih diingatkan oleh Ustazah guru kita Ustazah Lina, bahwa tidak berlebih-lebihan, khairul umuri awsatuha, segala perkara lebih baik digunakan yang tengah-tengahnya. Dan pemirsa, nanti akan kita kuatkan lagi tema besar kita, yaitu pakaianmu identitasmu, oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji, dengan tema pakaian sesuai syariah sebagai penjaga kehormatan. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang didukung oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita dengan tema besar kita yang sangat menarik, pakaianmu identitasmu. Dan di segmen ini pemirsa, Kiai Haji Syarif Mat Naji akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan ketika kita berpakaian secara syariah. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Jamaah sekalian berbahagia, kalau kita simak apa yang disampaikan dan menjadi latar belakang tema ini dipilihkan, emang hati kita kudunya perih. Kenapa? Karena melihat generasi bangsa yang bahkan mereka menyalahi identitas sebagai warga negara Indonesia dan menyalahi identitas sebagai seorang muslimah. Secara budaya juga kita tidak pernah mengenal itu, dengan apa yang menjadi latar belakang tema ini dipilihkan. Karena itu saya selalu menyampaikan dalam setiap majelis, kita kudu kawal anak-anak kita dengan doa. Kesian mereka, nggak seperti ibu-ibu atau kita pada masanya. Kalau anak-anak kita sekarang, mereka sedang terus dikerubungi oleh banyak pengaruh media sosial. Jadi kalau umur 50-60 tahun kemudian ibu-ibu soleha itu mah biasa. Orang dulu masih mudanya nggak ada media sosial. Ya ini satu yang tidak bisa terbantahkan. Bapak Ibu, anak-anak kita mereka disuguhkan dengan banyak penampilan atau tontonan di mana mereka akan merasa kemudian berjuang di dalam hatinya tentang siapa yang harus mereka contohkan. Itulah ikhtiar TV One dengan mengangkat tema ini supaya diingatkan. Ingat, itu bukan budaya negeri kita. Itu bukan ajaran dari agama kita. Jadi menyalahi dua-duanya. Maka itu jamaah sekalian berbahagia,
Apa yang dibaca oleh qori kita tadi mengingatkan betul, ente hati-hati bahwa dari pakaian itu kemudian Nabi Adam dan istrinya menjadi dikeluarkan dari surga. Di antara itu kalau kita ngelihat tadi surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adama la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum min haitsu la tarawnahum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu kan ayat yang tadi dibacakan. Allah titip pesan, para keturunan Bani Adam, anak Adam, jangan sampai kalian terperdaya dengan setan. Dia punya track record. Ini setan memperdaya dari Hawa dan Adam sehingga keluar dia dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Dengan sebab dia kemudian terlepas itu pakaian dan masing-masing saling melihat apa yang seharusnya tidak terlihat. Karena itu dalam fikih, kalau kita mau bicara fair sebagai seorang muslim, nggak ada ajaran yang melebihi perhatian yang diajarkan oleh agama Islam. Malah urusan pakaian diperhatikan. Ada nama bab fil libas. Dalam pakaian sampai diperhatikan tuh, kenapa aurat wanita dengan aurat laki-laki berbeda? Karena Allah ingin memuliakan para wanita. Sehingga mereka tidak mudah untuk tanda kutip dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka hanya mengambil keuntungan sendiri. Belakangan justru malah para wanita yang mereka mempertontonkan tentang auratnya. Ibu, anak-anak kita adalah amanah. Kita kudu jagain. Maka itu kita kudu kawal mereka dengan doa. Pakaian adalah identitas. Bagi mereka yang menginginkan kebaikan, maka mereka akan memperhatikan bagaimana cara mereka berpakaian. Dari situ kelihatan. Kalau tadi Kiai Tile menceritakan tentang bahwa seorang istri yang dia memakai pakaian dengan identitasnya sebagai muslimah, maka suami akan kebawa juga nama baiknya. Tetapi kita juga jangan lupa pada saat ada wanita yang mengenakan pakaian busana muslimah, maka akan juga terlihat siapa ayah dan ibunya. Maka itulah pondok pesantren menjadi sebuah solusi alternatif yang sangat mendesak untuk kau jaga anakmu dari pergaulan yang semakin kehilangan arah. Ya Allah, saya tadi diceritain sama Bang Sofyan, emang kayak apa sih videonya orang kita kagak ngeliat? Oh ternyata sudah melampaui batas. Yang ini gak kejadian di masa-masa lampau. Generasi bangsa Indonesia sedang diintai dengan kehancuran. Kalau pemuda-pemudinya menjadi orang-orang yang kehilangan dari identitas sebagai seorang warga negara Indonesia dan identitas sebagai orang Islam. Iya Pak, karena Al-Quran sampai pinjem kata libas, pakaian untuk seorang istri dan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini perkara penting, nggak bisa dianggap sepele. Rasanya Kementerian Informasi kudu segera ngerapiin. Kalau kagak kepengen generasi bangsa Indonesia semakin kebablasan, dia durhaka kepada Allah dan menciderai kebudayaan Indonesia. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini perintah Tuhan bahwa engkau harus menjaga anak keturunanmu dari perbuatan yang mereka melakukan kedurhakaan. Hati-hati, ada istilahnya dayus buat bapak dan ibu yang mereka mempunyai anak dan melanggar apa yang harusnya mereka kenakan sebagai identitas seorang muslim atau muslimah, membiarkan mereka durhaka kepada Allah. Jangan-jangan dalam waktu yang dekat mereka akan durhaka kepada kedua orang tuanya.
Allah aja didurhakain, dia kagak takut, masa sama bapaknya dia kemudian tidak melakukan hal yang sama. Sama ibu, bapak, identitas anak kita ketika mereka berpakaian, kenapa berbeda dalam melaksanakan ibadah? Dalam sholat berbeda, buat laki dan perempuan berbeda. Kau harus ingatkan nak, kau harus tutup auratmu, kau jadi wanita mulia yang tidak sembarang orang kemudian melecehkan engkau dalam perbuatan maupun ucapan. Sedih ibu bapak, maka itu Nabi memberikan apresiasi mereka yang punya anak perempuan, kemudian mereka menjaga dan merawat mereka, dan mereka kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah. Mereka diberikan kebebasan masuk ke dalam surga. Tuh anak perempuan emang pahalanya beda. Nabi juga memperlakukan Sayyidah Fatimah begitu sangat menghormati. Kita ketika mempunyai anak perempuan, sesungguhnya engkau sedang dibukakan gerbang untuk melenggang ke surga. Itu bedanya. Emang beda kalau punya anak perempuan, karena kau lebih berat dalam menjaga mereka. Apalagi di zaman sekarang, sehelai rambut yang kemudian terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka engkau bapak dan ibu bertanggung jawab. Itu identitas muslimah. Tutup aurat anak kita dan katakan kepadanya, nak, jangan kau buat aku malu sebagai ayah dan ibu karena punya anak yang mereka durhaka kepada Tuhannya. Ini identitas kita. Identitas kita adalah sesungguhnya melakukan ketaatan sampai akhir hayat kepada Sang Pencipta. Gak ada tawar-menawar. Ditambah lagi dengan keadaan yang sampai saat ini kita selalu diuji tentang perhatian kita kepada anak-anak kita. Allah pesan betul. Jangan sampai kau jadi orang yang terpedaya oleh setan. Sehingga apa yang terjadi pada kedua orang tuamu atau leluhurmu atau Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Jamaah, karena itu kita bungkus anak kita dengan doa. Ajarin betul. Kalau kita ngaji syarah Ratibil Haddad, kita diajarin tuh anak kita bungkus. Ajarin supaya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jangan cuman sayang sama anak di dunia, bawa mereka kumpul bareng-bareng di surga. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, itulah dia tadi penjelasan. Kita sebagai umat Islam tentunya harus berpakaian sederhana, tidak berlebihan, dan karena itu akan membawa banyak utamaannya. Tentunya saya di sini tidak sendiri, karena saya bersama satu jamaah yang ingin bertanya. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya arahkan pertanyaan saya ini kepada Ustazah Lina, karena kita mengetahui dari Al-Quran, Al-Ahzab ayat 59 itu Allah secara langsung memerintahkan kita umat Islam untuk semua muslimahnya berhijab. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak perempuan kita, terutama yang menjelang akil balik, untuk berhijab. Dan kedua, mungkin bagaimana kita menuntun kepada mereka muslimah yang belum berhijab sesuai dengan hukum-hukum syar'i Islam itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih. Dan tetapi akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali. Pakaianmu, identitasmu. Ada satu jamaah tadi, Pak Aditya Warman,
yang mengajukan pertanyaan sangat menarik sekali, bagaimana mengajarkan anak perempuan kita khususnya yang menuju akil balik untuk berhijab. Dan juga pertanyaan kedua juga menarik, bagaimana membimbing orang-orang atau saudara-saudara kita yang belum berhijab khususnya kepada anak-anak kita. Terlebih dahulu saya persilakan Ustadz Tile, nanti akan ditambahkan oleh Ustadz Zalina. Ustadz Tile, silakan. Iya, terima kasih, pertanyaan yang luar dalam. Luar biasa, luar biasa, luar dalam. Bagaimana kiat-kiatnya mendidik anak kita seorang perempuan. Orang tua dulu pernah ngomong, anak cewek satu punya anak perempuan sama aja punya kebo sekandang. Jadi ribet, rada susah ngerawatnya, menjaganya. Tapi semua itu kembali bahwa ma fil aba fil abna. Yang dikerjakan oleh orang tua bakal dikerjakan oleh anak. Kalau bapaknya kalong, anak tentunya kampret. Ya kan? Lalu kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Artinya fotokopi bagaimana aslinya. Ini peran utama yang pertama dari kedua orang tua. Kenapa? Karena madrasatul ula, yaitu ibu dan bapaknya. Terutama ibu, karena ibu lebih dekat dengan anak. Punya anak perempuan, cewek, pertama kali head pasti nanyanya bukan sama bapaknya, tapi mamanya. Ya bu. Artinya apa? Ini lebih dekat. 75% pendidikan buat anak dari sang ibu, 25% dari sang bapak. Artinya anak lebih dekat, terutama apalagi anak perempuan, lebih dekat dengan orang tuanya. Punya anak tengah malam nangis, yang bangun emak, bapak mah gak bangun. Bapak bocah denger bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak, kurang telaten ngurusin anak. Makanya satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bapak nggak hebat, hebatan lagi. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Beda itu Ustaz. Oh beda. Jadi ke sono-sono. Artinya peran pertama orang tua Pak. Ya memberikan contoh dari pakaian. Bagaimana anak kita perempuan yang sudah mau berangkat akil balik kan. Ketika itu, nah itu dicontohkan bahwa diajarkan, dididik semua. Nah perempuan harus seperti ini, nah pakaiannya seperti ini. Itu pendidikan dari dalam dulu, yaitu ibu dan bapaknya. Kemudian juga memberikan edukasi kepada anak kita bahwa anak perempuan ini sebagai, tadi guru udah bilang, guru kita Kiai Syarif Matnaji, sebagai santapan apa sih namanya guru, konsumsi yang dilihat sama anak-anak cowok yang bukan mahramnya. Karena memang bagaimana kita laki-laki enggak mau dapat dosa, sementara yang dikonsumsi ngelihat hal-hal yang begitu. Ya enggak, laki disebut buaya darat, tapi perempuan kan lubang buaya. Jadi artinya jangan mengundang pandangan laki-laki dengan tontonan, dengan konsumsi pakaian yang enggak diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan itu sedikit masukan bahwa peran orang tua sangat penting. Betul terutama banget. Ibu untuk memberikan edukasi kepada anaknya tentang memakai busana yang memang dianjurkan oleh Islam, yaitu busana muslimah. Itu aja ya, ditambahkan sama guru kita. Bapak kalau kurang puas silakan nyari kepuasan di luar ya. Makasih. Baik, silakan Ustaz Zalina mungkin bisa menambahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, sedikit menambahkan. Mungkin Bapak terima kasih atas pertanyaannya, mungkin bisa disimak bersama-sama. Mungkin saya juga dalam posisi sebagai orang tua tapi masih terus belajar ya Ustaz, guru-guru kita semua. Kita masih terus belajar untuk mendidik generasi-generasi berikutnya. Karena memang itu amanah kita. Nah dan tidak akan tercapai tujuan itu, tujuan yang tadi kita sama-sama inginkan gitu. Membangun generasi yang lebih baik, generasi yang sesuai syariah, berpakaian sesuai syariah jika kita tidak sama-sama bekerja sama. Jadi nggak cukup hanya 1, 2, 3 orang tua saja. Semua orang tua kalau bisa bekerja sama, punya pola asuh yang hampir sama. Pola asuh yang sesuai syariah. Jadi yang paling pertama seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, pembiasaan dan contoh itu dari orang tuanya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi semua yang lahir itu hakikatnya suci. Orang tuanya lah yang punya peran penuh 100% untuk membentuknya. Mau jadi apa anaknya? Mau berhijab dengan baik
atau ternyata malah bikin konten-konten viral. Jadi yang paling pertama, lingkungan yang paling pertama yang patut dibenarkan atau disalahkan itu adalah orang tuanya. Nah, kedua, bisa dengan ikhtiar kita sebagai orang tua memilihkan sekolah yang baik. Tadi Kiai kita udah menyampaikan, sekolah-sekolah Islam, pondok-pondok pesantren. Kemudian memfilter pembiasaan yang baik. Nah, berlanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin tidak concern ke anak-anak kita saja, tetapi ke seluruh generasi. Kita lihat kalau kita didik anak kita dengan baik, tapi kita lihat teman-temannya masih kurang baik, kita nggak bisa ngatur. Apalagi di zaman media sosial serba cepat berkembang. Apapun serba medsos, serba handphone, serba gadget. Kita nggak bisa blok. Nggak bisa blok zaman sekarang Bapak Ibu. Tapi kita punya fitur filter. Ya. Kalau kita belikan gadget ke anak-anak kita, gunakan fitur filternya, filter medsosnya, filter aplikasi-aplikasinya, filter penggunaan handphonenya, filter juga circle-nya. Alhamdulillah, sepengetahuan saya banyak sekali saat ini sudah Bapak Ibu komunitas muslimah yang rutin kajian-kajian, rutin membuat circle-circle baik. Yang insya Allah pembahasan-pembahasannya juga mengarah kepada pengembangan diri muslimah itu sendiri. Baik. Seperti itu Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Lina. Sangat pendek sekali waktu kita dan masih ada satu penanya lagi yang sudah bersama rekan saya Ismi Nadila. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Sofyan. Dan kita masih punya pertanyaan satu lagi dari jemaah. Ini dengan siapa? Ibu Wanti. Ibu Wanti, silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terutama buat Ustazah, sebagai kaum wanita kita kepingin sebagai memakai kerudung yang sesuai dengan syariat Islam. Tapi bagaimana yang sesuai sebenarnya menurut syariat Islam itu? Apakah kerudung dengan hanya menutupin dada atau kerudung yang sampai batas pinggang ke bawah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang simpel tetapi jawabannya yang kita nantikan ya Bu ya. Baik, dipersilakan Ustazah dan Kiai Syarif. Ya, saya persilakan Kiai Syarif terlebih dahulu, silakan. Ya, dalam kajian fikih, maka tatkala engkau telah menutup auratmu, maka engkau sudah melaksanakan syariat Islam. Tetapi dalam kajian Al-Quran seperti karena tidak cukup dengan menutup aurat, seperti ini disampaikan oleh Kiai Tile, dia memakai pakaian ketat, dia menutup aurat, yes, tidak tampak dari orang lain, yes, tapi efek tabarrujnya masih tetap menjadi bagian yang membahayakan. Ketika ada orang yang, kan banyak orang tuh, maaf ya sekarang, banyak orang ibu-ibu, saya nggak tahu nih dalilnya dari mana, pagi-pagi pakai baju, pakai kaos, pakai training, terus joget-joget di pinggir-pinggir jalan, alasannya senam. Ketutup auratnya semuanya, iya, tapi lu punya, maaf ya, pinggul goyang-goyang, dan saya bingung lakinya pada rela. Lakinya pada rela, bininya ditonton sama orang banyak. Orang-orang diskotik diomelin, ini ada pagi-pagi dijoget-joget. Oh iya dong, kita harus menyampaikan yang hak. Kok ente jadi suami rela, ente punya bini lagi joget-joget dikonsumsi oleh banyak orang. Tapi kalau itu tidak cukup, maka kemudian itulah Al-Quran, jatuhkan kau punya kerudung sampai menutup lekak-lekuknya. Jadi secara fikih dia sudah menutup aurat, tapi tidak cukup itu. Dia semuanya bahan nempel semuanya, bentuk semuanya, siapa yang kagak ngiler? Jangan kata orang biasa, Ustadz juga bisa ngiler. Kalau kebangetan neplak, ya kan kita bingung juga. Nah maka tugasnya para suami lah, karena istri takut sama suami, kudu diajarin. Gua nggak rela, lu pakai joget-joget di pinggir jalan, lu di dalam kamar, jangan kata pakai baju ketat, lu kagak pakai baju nggak apa-apa, dalam kamar. Tapi kalau di pinggir jalan, ya Rabbana, pagi-pagi, Sabtu pagi, Minggu pagi, saya nggak tahu dalilnya dari mana yang membolehkan sehat saat durhaka kepada Allah. Kan alasannya pengen sehat Pak, tapi dia telah melakukan kedurhakaan.
Karena menjadi orang naik motor, aturan kagak ngeliat, jadi ngeliat ke kiri. Iya, taruh kata itu orang cakep udah pasti godain. Yang maaf ya, yang kagak cakep juga pasti dia bikin dosa tuh. Tuh orang udah gembrot kagak tahu diri. Dosa lagi aja kita. Maka tinjauan fikih menutup aurat, tapi kemudian bila itu tetap membahayakan, maka Al-Quran memandu sampai tutup dia, menghilangkan syahwat dari orang yang melihat, dari lantaran engkau memproteksi dirimu dan tidak memancingnya. Mudah-mudahan itu menjadi manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru yang sudah memberikan. Sudah habis waktunya Ustazah, mohon maaf karena kita di segmen tanya jawab hanya satu segmen. Dan Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Ustaz Tile, Kiai Haji Syarif dan juga Ustazah Lina memberikan wacana tersendiri, memberikan motivasi buat kita semuanya agar lebih meningkatkan apa yang dianjurkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen 5 nanti kita ada segmen khusus yaitu Bincang Keluarga. Sudah bersama nanti ada Mbak Poppy Amalia tentang bagaimana pola asuh. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang tentunya kali ini kita akan memasuki segmentasi Bincang Keluarga bersama Poppy Amalia dengan tema pola asuh orang tua dan dampaknya pada anak. Oke, dan selanjutnya akan dipimpin oleh sahabat saya, Sofyan. Silakan Sofyan. Saya di segmen Bincang Keluarga ini kita sudah ada di samping saya Mbak Poppy Amalia, selaku psikolog. Sehat Mbak Poppy? Alhamdulillah sehat. Ya, ini menarik Mbak Poppy, Ya. tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore ini pola asuh orang tua terhadap anak. Ini mengangkat dari sebuah kasus, ada sebuah kasus seorang murid merokok begitu, ditegur oleh orang tua, gurunya, kemudian melapor ke orang tua jadi akhirnya nggak terima, akhirnya mukul si guru sampai akhirnya terluka pada bagian mata dan mengakibatkan kebutaan. Nah, ini kan sangat miris sekali. Sebetulnya ini mengangkat sebagai tema kita yaitu pola asuh orang tua seperti apa sih sebetulnya terhadap dampak anak-anak? Ya, pola asuh itu adalah metode yang diambil oleh orang tua dalam pengasuhan membimbing si anak hingga akhirnya mandiri. Nah, pola asuh itu kan ada yang namanya otoriter, ada yang permisif, ada yang demokratis. Kalau otoriter itu semua satu komando, yaitu di ayahnya atau di ibunya gitu loh. Anak tidak boleh bernego, pokoknya kamu harus, pokoknya kalimat pokoknya itu otoriter. Kemudian yang permisif itu biasanya terserah anaknya mau ngapain, orang tuanya itu nggak ikut campur. Karena tadi kesibukan orang tua, nggak ada waktu dan lain-lain. Yang terakhir adalah demokratis, diajak dialog, ngobrol. Nah, itu kalau kasus tadi itu otoriter. Nah, otoriter itu dampaknya kepada anak, dia akan melakukan hal yang sama. Berarti besok kalau ayahnya melakukan mengkatepel gurunya atau memukul, melakukan tindak kekerasan, besok anaknya apabila ada kenyataan tidak sesuai dengan harapan, dia akan melakukan tindakan yang sama. Melakukan kekerasan fisik lagi kepada orang lain. Karena apa yang anak lihat itu yang anak lakukan, bukan yang anak dengar ya. Apa yang anak lihat itu yang dilakukan. Ini berkaitan dengan pola asuh anak yang tadi Mbak Poppy jabarkan, ada otoriter, ada kemudian juga demokratis, ada berbincang di situ. Nah, kalau kita melihat atau mundur ke belakang pola asuh orang tua kita dulu nih Mbak Poppy ya. Ada sekarang istilah generasi strawberry. Nah, dulu itu saya merasa ini saya sendiri, orang tua mengasuh anak-anak, mengasuh saya itu cukup otoriter, tapi hasilnya ini cukup bagus. Artinya dengan keotoriteran orang tua ini, hasilnya si anak ini justru semakin bagus, disiplin begitu. Namun sebaliknya, ketika sekarang ini zaman serba modern, komunikatif begitu ya, anak-anak tumbuh sekarang ini anak-anak yang strawberry, generasi strawberry ini sebetulnya yang seperti apa yang betul ini, sebaiknya Mbak Poppy? Jadi gini, melakukan tindakan mengajarkan, mungkin lebih tepatnya bukan otoriter, karena otoriter itu kan anak nggak boleh dialog sama sekali gitu kan. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya adalah berdialog tapi ada kedisiplinan, mungkin seperti itu. Nah, pada waktu dulu misalnya orang tua saya mendidik itu disiplin tapi ada komunikasi untuk mendengar pendapat gitu loh. Nah, karena kalau itu tidak terjadi, itu dampaknya tadi kebablasan anak.
Karena setiap anak itu butuh rules. Jadi sebenarnya kita bisa mix artinya gini, demokratis tapi kita bikin kedisiplinan. Tapi disiplin itu harus disepakati bersama. Jadi ada namanya sebelum kita bikin aturan di dalam rumah gitu, kita ngomong, setuju nggak kalau kamu memukul adik, maka ada punishmentnya adalah seperti ini. Kalau kamu misalnya memukul teman, punishmentnya seperti ini. Ada namanya kamu nggak boleh diambil gadgetnya, nggak boleh nonton TV dan lain-lain. Ada namanya punishment sama reward yang jelas. Tapi semua itu harus disepakati oleh si anak gitu loh. Karena memang dampak dari otoriter itu membawa dampak ya. Kalau otoriternya terlalu kaku tadi ya, itu anak nggak berani ngomong orang tua. Kayak aku sendiri ya pada saat udah dewasa, udah berada di titik tertentu baru ngomong, dulu papa tuh nggak pernah ngomong, membuat aku tuh walaupun gak pernah dipukul ya, tapi membuat aku tuh punya jarak, Nah itu ada waktu aku bicara dan kita nangis-nangisan, akhirnya pada endingnya kayak udah terbebas aja. Di situ udah ke depannya udah lebih baik. Jadi anak tuh butuh rules, tapi jangan ada kekerasan, abuse, kecuali tadi ya. Kalau misalnya kaitannya sama ngaji, gitu kan, pokoknya ngaji ya, itu oke lah, itu jadi kalau untuk keturunan agama. Tapi sebelum dipukul anak boleh dong dijak ngobrol dulu. Sebelum ayah memukul anak boleh dong anaknya dicontohin sama ayahnya. Ayahnya misalnya nyuruh anaknya ngaji, ayahnya ngaji dulu dong. Ayah nyuruh ke masjid, ayahnya ke masjid dulu, karena tadi basic konsepnya adalah apa yang kita lihat itu yang kita lakukan kelak dewasa kita. Jadi children see, children do. Tetap ada komunikasi dan contoh nyata dari kedua orang tua, contoh yang baik tentunya, sehingga ada contoh yang dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih Mbak Popi atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini. Ya, dan sesaat lagi pemirsa jangan lupa Anda bisa menyaksikan program baru TV One yaitu Jalan Syiar yang akan bersama Ustazah Kotrun Nada dan juga host Melki Bajai yang akan mengunjungi bagaimana kondisi Pondok Pesantren Tasawuf Underground sesaat lagi setelah Damai Indonesiaku. Akhirnya saya Ismi Nadila dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri majelis kita dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami. Ilahana kami mengemis, mengetuk pintu-Mu berharap Engkau selamatkan generasi Republik ini. Jagain mereka ya Allah dari segala perbuatan dosa. Ya Allah, jadikan mereka generasi-generasi terbaik yang taat kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, dan terus menebarkan kebaikan. Ya Allah, ya Rabbana, kami adalah makhluk yang lemah. Karena itu kami meminta selamatkan kami semua dari fitnah dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.